Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan ngebahas terkait faktorial rancangan acak lengkap atau rancangan acak lengkap faktorial. Kemarin kita udah ngebahas, atau tadi kita udah ngebahas terkait rancangan acak bujur sangkar Latin. Boleh dilihat di video sebelumnya. Jadi, ciri-ciri percobaan faktorial tersebut yaitu dicirikan dari perlakuannya terdiri dari semua kombinasi taraf dua faktor atau lebih. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan pada percobaan tersebut. Istilah faktorial di sini lebih mengacu pada bagaimana perlakuan yang akan kita teliti disusun. Kemudian keuntungannya mampu mendeteksi respon dari taraf masing-masing faktor. Jadi ada dua faktor utama dan faktor sederhana. Nah, model matematisnya adalah sebagai berikut: YIJK mu tambah AI tambah BJ tambah AB IJ, tak lupa terakhir error. Jadi faktornya adalah faktor A, ada faktor B, sesuai dengan keterangan berikut. Ada dua faktor yang mempengaruhi dari masing-masing percobaan. Nah, kita lihat langsung saja ke dalam laporan kakak tahun kemarin sesuai dengan sintak RStudio yang akan dimunculkan nantinya. Nah, di sini kita lihat pada contoh soal laporan terkait rancangan acak faktorial lengkap di sini, yaitu ada 3 jenis material untuk pembuatan baterai, yaitu A, B, dan C. Dicobakan pada 3 suhu, 15, 70, dan 125. Nah, pada percobaan tersebut ingin diketahui apakah jenis material dan suhu mempengaruhi daya tahan baterai. Apakah jenis baterai tertentu cocok untuk suhu tertentu? Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua faktor yang ingin dilihat dalam mempengaruhi daya tahan baterai. Berarti di sini kita bisa menggunakan data ini untuk melihat apakah jenis material dan suhu tersebut mempengaruhi daya tahan baterai. Jadi faktornya adalah jenis material dan suhu. Ada dua faktor. Sertakan sumbernya, kemudian kita ingin melihat faktor-faktor perlakuan, taraf, dan interaksinya untuk percobaan sampai ke uji posok nantinya, sama seperti pertemuan materi sebelumnya. Yang membedakan adalah cara penginputan datanya dan jenis datanya. Kita lihat faktor satunya adalah material pembuatan materai, yang mana pada material ini kita ingin melihat perlakuan perbedaan jenis masing-masing material baterai. Tarafnya adalah ABC karena ABC di sini merupakan jenis-jenis material pada pembuatan materai. Kemudian faktor yang kedua yaitu suhu. Kita ingin melakukan perlakuannya adalah memberikan tingkat suhu yang berbeda, yang mana tarafnya yaitu ada suhu 15, 70, dan 125. Yang mana interaksi pada masing-masing perlakuannya yaitu terdapat faktor interaksi antar material, pembuatan baterai, dan suhu agar dapat mempengaruhi daya tahan baterai. Unit percobaannya itu baterai karena kita ingin melihat daya tahan baterai, dan unit pengamatannya tidak disebutkan karena tidak disebutkan satuan dan apa yang terjadi pada unit percobaan tersebut. Responnya itu adalah apa yang terjadi dari dua faktor tersebut, yaitu daya tahan baterai. Modelnya sesuai yang udah kita jelaskan tadi. Buat modelnya, nah kemudian kita akan masuk ke uji asumsi, yaitu ada dua, yaitu sama seperti pertemuan kemarin, yaitu normalitas dan homogenitas. Namun ada perbedaan pada uji rancangan percobaan acak faktorial ini, yaitu penambahan, yaitu uji aditif, sedangkan RBSL kemarin tidak masuk ke aditif. Nah, di sini kita lihat pada penginputan datanya terlebih dahulu. Nah, jadi penginputan datanya tersebut kita mulai dari material atau perlakuan yang A, input dari 130, 74 kita masukkan ke dalam Excel. 130, 74, 155, 180, kemudian dilanjutkan dengan 34, 80, 40, 75, kemudian 20, 82, 70, 58. Nah, setelah 58 ini sambung ke 150 ke bawah, ulangi hal yang sama, lanjutkan ke 138, ulangi yang sama. Jadi cara penginputan datanya tersebut ulangi
dari awal yang perlakuan yang A atau faktor yang A dulu, selesaikan sampai 58, kemudian baru lanjutkan ke yang B dari 150 ke 45, begitu seterusnya sampai yang ke C. Kita lihat pada Excel. Nah, penginputan data pada Excel tersebut, buat dulu materialnya. Tadi ada sebanyak 12 buah. Kemudian suhunya sesuaikan dengan penginputan data tadi. Tadi penginputan datanya adalah dari atas 130, 74, 155, 180. Selesaikan pada material yang A dulu yang sesuai dengan yang udah diarahkan sebelumnya. Kemudian baru yang B, baru yang C. Baru ini kita copy karena kita penginputan datanya secara read delim. Boleh juga menggunakan penginputan data yang lainnya, tergantung adik-adik. Kemudian kita masuk ke RStudio-nya. Nah, di sini kita buat dulu atau kita aktifkan dulu library dari Isanova-nya. Nah, kita run dulu. Kemudian kita input datanya menggunakan read delim, boleh menggunakan read delim atau CSV atau cara penginputan data sebelum-sebelumnya yang sudah Kak ajarin. Kemudian kita run. Nah, berikut data yang udah kita copy tadi pada Excel, datanya udah keluar. Kemudian kita menggunakan sintak EA2. Nah, pada rancangan acak lengkap faktorial kita beda dari rancangan-rancangan sebelumnya. Nah, pada rancangan sebelumnya kita menggunakan sintak EA1. Nah, pada rancangan acak lengkap faktorial di sini kita menggunakan EA2 dengan dasarnya adalah 1. Kemudian kita lihat plotnya. Kemudian kita lihat uji-ujinya. Di sini udah ada ANOVA-nya, udah ada uji di sini ANOVA. Kemudian udah aja uji lanjutnya. Jadi sesuaikan outputnya sesuai dengan kebutuhan pada soal laporan. Dan untuk uji asumsinya ini buatkan ke dalam tabel semuanya sesuai dengan video yang telah Kak jelaskan sebelumnya. Lalu kita buat modelnya. Nah, model di sini kita pertama manggil data kita pakai $, kemudian respon. Jadi model tersebut adalah data di sini adalah Y, tanda ini, kemudian data variabel X. Nah, variabel X di sini adalah suhu dan material karena faktornya adalah suhu dan material. Baru kita jalankan fungsi predik untuk memprediksi modelnya. Kemudian kita kuadratkan. Baru kita munculkan model kedua. Jadi ada dua model. Ada model pertama yang belum menggunakan kuadrat dan model yang kedua menggunakan kuadrat. Baru kita munculkan ANOVA model yang kedua karena data kita di transformasi kuadratnya. Nah, berikut ANOVA kita udah keluar. Tadi kita kenapa menggunakan pangkat kuadrat karena data kita harus ditransformasi. Nah, transformasi di sini bertujuan untuk supaya p-value yang pada ANOVA tersebut memenuhi asumsi pada ANOVA. Tadi diketahui ANOVA pada model sebelumnya yaitu namun pada laporan kali ini kita tidak memunculkan modelnya, kita hanya memunculkan ANOVA-nya. Jadi kita lihat pada laporan kita. Kita lihat pada uji asumsi terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke ANOVA. Asumsi pada rancangan ini ada 3, normalitas, homogenitas, dan aditif. Kita lihat pada output R tadi, normalitas p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka dia tidak dapat menolak H0, sehingga data sudah berdistribusi normal. Kemudian pada homogenitas, p-value-nya juga lebih besar pada alfa, sehingga sudah homogen. Dan aditifnya, kita lihat
karena dia p-value-nya adalah 0,4235, kita lihat pada ANOVA, p-value ANOVA, maka gagal tolak H0. Jika gagal tolak H0, maka terdapat pengaruh antara additive model dengan daya tahan baterai. Masukkan ke dalam tabel. Kemudian pada uji ANOVA-nya baru kita melakukan masing-masing faktor. Pertama faktor 1. Faktor 1 di sini adalah pengaruh material. Maka kita lihat p-value pada faktor 1. Lakukan hal yang sama pada faktor 2. P-value-nya lebih kecil sehingga pada faktor 2 itu tidak berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Maaf, pada faktor 2 berpengaruh karena lebih kecil dari alfa 0,05. Otomatis dia tolak H0 sehingga ada setidaknya satu pasang suhu. Dan juga pada faktor 1 juga tolak H0 karena dia lebih kecil dari 0,05 sehingga dia berpengaruh. Jadi pada faktor 1 dan faktor 2 masing-masing berpengaruh. Sesuaikan dengan p-value-nya. Kemudian kita lihat pada interaksi faktor 1 dan 2. Interaksi di sini kita lihat p-value pada faktor 1 x faktor 2. Kita lihat lebih kecil juga pada 0,05 sehingga semua data telah tolak H0, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Sama seperti laporan sebelumnya. Kita lihat pada uji Tukey, uji Duncan dan BMT. Nah, kemudian pada faktor 2. Pada faktor 2 juga lakukan uji-ujinya sesuai dengan ada di sintak di RStudio tadi. Sesuaikan dengan laporan adik-adik. Jadi data masing-masing praktikan itu berbeda-beda. Baru ditarik kesimpulan berdasarkan pencarian uji-uji di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Maka untuk pasangan kombinasi material dan suhu tersebut tidak dapat menerima H0, yang berarti terdapat beda nyata antara pasangan perlakuan pada taraf 5%. Selanjutnya dibuat lampiran dan buat keterangan gambarnya. Nah, mungkin sekian dulu laporan kita terkait rancangan acak faktorial, rancangan acak lengkap faktorial. Nanti laporannya digabung terus dan buat materinya langsung keduanya. Jika ada yang masih kurang dipahami, boleh langsung kontak melalui WhatsApp group, atau bagi teman-teman yang menonton melalui video YouTube, maka langsung aja chat komentar di kolom komentar. Jika ada salah janggalnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.